Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman wal akhwat, al ummahat, a'azzani Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah dalam majelis Selasa pagi kita. Tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga majelis ini memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang ilmu ini melahirkan amal-amal soleh kita, dan dengan amal-amal soleh ini akan membawa rahmat Allah untuk kita semuanya, dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan rahmatnya. Amin, Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih dalam pembahasan yang penting untuk kita ketahui bersama, yaitu tentang prinsip dari dasar Islam kita. Satu kitab pembahasan yang dituliskan oleh Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, prinsip dasar Islam. Dan memahami tentang prinsip dasar Islam ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang muslim. Karena ma'rifatu dinil Islam, mengenali apa itu Islam dan bagaimana cara beragama Islam, ini di antara tiga prinsip dalam beragama. Dan inilah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatul Rasul, mengenal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam, mengenali agama Islam. Mengenali agama Islam, kita harus tahu dari prinsip-prinsipnya, yang kita sudah membahas dua prinsip yang sebelumnya. Yang pertama adalah tentang mensyukuri nikmat Islam, bahwa beragama Islam ini merupakan nikmat yang agung. Ini prinsip dasar. Banyak orang yang tidak bersyukur atas keislaman dirinya. Banyak orang yang tidak bersyukur kalau dia beragama Islam, sehingga tidak bangga dengan keislamannya. Tidak bangga dengan keislamannya. Bahkan sebagian kita itu kadang mengakui bahwa kita ini menjadi muslim itu malu. Ketika kita sedang safar di wilayah-wilayah atau di negeri-negeri yang mayoritas bukan muslim, kita mengakui bahwa agama kita Islam ini seperti minder, padahal nggak boleh. Islam itu adalah nikmat Allah yang paling besar yang wajib kita syukuri. Prinsip yang kedua yang harus difahami oleh kita itu adalah pengertian makna-makna dari Islam itu sendiri. Itu yang harus terus dipelajari oleh kita. Kita tidak mungkin bisa beragama Islam kecuali kita faham apa itu Islam. Islam secara bahasa adalah keselamatan. Islam secara istilah adalah agama.
yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat kita dengan syariat-syariatnya yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala meridhoinya sebagaimana firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridho Islam ini menjadi agama kita. Bagaimana tingkatan-tingkatan kita beragama Islam juga wajib diketahui. Ada menjadi seorang muslim sampai akhir hayatnya dia muslim terus tapi tidak pernah meningkat pada seorang derajatnya mukmin atau muhsin. Maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama ini harus terus ditingkatkan oleh kita. Jangan sampai sebagaimana seorang Arab Badui yang datang kepada Rasul dan mereka menyatakan, amanna, kami beriman ya Rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian betul-betul belum menjiwai keimanan kalian dengan beragama Islam ini. Kalian hanya sekedar bisa berislam. Untuk itu bahwa berislam ini harus terus diupayakan tingkatan-tingkatannya. Ya, semakin kita paham tentang apa itu Islam, kita akan bisa memahami konsekuensi dari Islam. Ya, maka itu perkara yang sangat penting. Yang ketiga, di antara prinsip dasar Islam itu adalah karakter agama Islam ini harus dikenali, harus dipelajari oleh kita. Inilah yang kita bahas tentang karakteristik agama Islam. Apa yang menjadi karakter bagi agama Islam ini? Ya. Yang sudah kita bahas 5 poin sebelumnya. Di bab yang ketiga, karakteristik agama Islam itu bahwa Islam datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Islam ini bukan buatan manusia. Islam bukan buatan Nabi Muhammad. Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menurunkan agama di atas muka bumi ini kecuali Islam. Ya, kecuali agama Islam. Agama yang mengajarkan kepada kita berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam ini bukan buatan manusia, bukan agama wad'i, agama buatan manusia, tapi Islam ini adalah agama samawi. Islam ini agama samawi, agama yang turun dari langit, agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan buatan, bukan bentukan-bentukan akal manusia sebagaimana dijelaskan oleh para ulama salaf. Al-Imam Al-Hasan Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan bahwa ya, Islam ini adalah bukan buatan manusia. Islam ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Artinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara karakteristik agama Islam yang kedua itu bahwa Islam menjelaskan tentang awal kejadian manusia. Tidak ada agama di atas muka bumi ini yang menjelaskan tentang asal usul manusia, kejadian manusia, dan apa yang akan dilalui manusia sepeninggal kematiannya kecuali agama Islam. Ini karakteristik agama Islam yang luar biasa. Ada di dalam Bible gitu ya, di dalam perjanjian lama atau baru, di sana ada namanya kitab kejadian. Ada kitab kejadian, tapi tidak lengkap. Tidak menceritakan tentang asal usul manusia dan kenapa manusia diciptakan, sampai kapan diciptakan dan untuk apa diciptakan dan kemana larinya jasad kalau sudah dikuburkan, bagaimana ruh kedudukannya di alam barzakh, sampai bagaimana nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitkan akan dibawa kemana dan kemana, ya, itu dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dijelaskan ya di dalam Islam ini. Ya, asal kejadian manusia secara keseluruhan. Jika kita bertanya
Ya, manusia itu diciptakan seperti apa? Dijelaskan. Jika Islam ini nanti jika manusia ini meninggal dunia di alam barzakh mau seperti apa? Dijelaskan semuanya. Perjalanan roh manusia itu juga dijelaskan. Ya, apa yang akan dilalui oleh manusia di alam barzakhnya, di alam kuburnya, apa yang akan terjadi di alam barzakhnya, nikmat kuburnya, azab kuburnya, bagaimana nanti kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dijelaskan. Tidak ada sesuatu pun dari perkara asal usul kejadian manusia kecuali Islam menjelaskan. Ini karakter yang luar biasa dari sebuah agama yang sempurna. Nah, ini harus disyukuri oleh kita manakala kita ini beragama Islam. Karena kalau ada orang ya, yang dia tidak paham tentang karakter agama Islam yang kedua ini gitu, maka dia tidak akan pernah tahu. Seakan-akan manusia itu diciptakan kemudian setelah mati selesai urusannya. Tidak. Ada bagian-bagian dari ya, perjalanan hidup manusia itu dijelaskan secara rinci di dalam agama kita ini. Ini karakteristik agama Islam yang kedua. Yang ketiga, ya, agama Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Fitrah manusia itu kesucian yang ada pada diri manusia yang Allah ciptakan. Yang fitrah manusia itu sebenarnya adalah pengakuan terhadap siapa yang telah menciptakan dirinya. Ini fitrah. Terjadi fitrah ini sebenarnya pada seluruh manusia, muslim ataupun bukan muslim. Itu fitrahnya itu mengakui Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Rabb-nya. Surah Al-A'raf ayat 172 itu barangkali memberikan gambaran kepada kita. Ya, tentang apa? Tentang fitrah manusia. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk pertama yang paling sempurna, lahirnya, sempurna batinnya. Sempurna lahiriahnya itu karena manusia itu seindah-indahnya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, fi ahsani taqwim. Sempurna ciptaan Allah terhadap diri kita manusia itu. Sempurna secara batinnya karena batin manusia itu telah diberikan hidayah untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf tadi, ketika Allah bertanya kepada ruh yang baru saja dimasukkan ke dalam janin, pada usia bayi itu atau janin itu usianya 120 hari. Dari asal usul kejadian manusia, 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Ya. Dari mulai setetes mani berubah menjadi setetes darah, kemudian berubah sekarat daging, lalu diciptakan, dimasukkan oleh Allah yanfukhu fihi ruh. Ditiupkan ruh pada janin tersebut. Setelah ruh masuk ke dalam janin ini, ke dalam jasad ini, Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kalian? Seluruh manusia, seluruh janin, semuanya mengatakan bala syahidna, benar. Kami memberikan kesaksian bahwa engkau adalah Rabb kami. Itu fitrah. Kesucian batin seorang manusia ketika dilahirkan itu adalah dia mengakui Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya manusia itu tunduk dan patuh kepada siapa yang telah menciptakannya. Fitrahnya manusia itu dia tidak membangkang kepada zat yang telah menciptakan dan memberikan rezeki kepadanya, Allah Jalla Jalla. Ini fitrah, ini kesucian yang ada pada diri manusia. Hanya saja manusia itu dengan kesempurnaan penciptaannya Allah berikan akal.
Allah berikan akal. Ketika diberikan akal inilah saling mempengaruhi antara kekuatan akal, kekuatan hati, kekuatan fisik. Saling mempengaruhi di sini. Kalau mereka hidupnya dengan akal, ya, atau akallah yang mendominasi kehidupan dirinya dia, maka bisa saja kemudian fitrah-fitrah yang ada pada hati manusia ini kemudian terkikis. Jadilah kemudian apa? Orang itu beragama dengan akalnya saja, hidup dengan akalnya saja, tanpa mengindahkan akan kesucian batinnya. Untuk itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, maulud, setiap bayi yang dilahirkan itu dia dalam keadaan fitrah. Apa yang dimaksudkan dalam keadaan fitrah itu? Dia dalam keadaan Islam. Islam itu apa? Tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan akallah yang kemudian ada yang mendukung fitrah manusia tersebut, ada yang kemudian sedikit banyaknya mempengaruhi perjalanan bersihnya hati manusia itu. Maka kata Rasul, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Orang tuanya lah yang membuat anaknya itu jadi Yahudi, jadi Nasrani atau jadi Majusi. Kenapa? Karena dalam pendidikan yang banyak memberikan arahan-arahan kepada akalnya, sehingga fitrah ini kemudian terkikis. Tapi kalau kemudian orang mau kembali lagi kepada fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala, akal diminta tunduk kepada fitrahnya, maka insya Allah dia akan selamat. Islamlah yang bertugas mengajarkan ini. Maka di sini pada poin yang ketiga, yang termasuk karakteristik agama Islam itu bahwa Islam ini adalah agama fitrah. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal sehat manusia. Akal sehat manusia. Ya, ini Islam. Kemudian yang keempat, ini sekedar mengulang. Yang keempat ini bahwa Islam ini adalah ilmu syar'i. Ini karakteristik agama Islam yang lurus ini, bahwa Islam ini sangat identik dengan ilmu. Islamlah yang mendorong ilmu itu terus dikembangkan. Islam tidak menyukai jumud, stuck dalam berpikir. Islam tidak menghendaki orang itu malas menuntut ilmu, itu tidak. Tapi Islam mensupport, Islam terus mendorong agar setiap pemeluknya itu dia berilmu. Bagaimana Islam ini menuntut kepada para setiap pemeluknya agar dia sadar bahwa menuntut ilmu syar'i itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Mensupport agar pemeluknya ini dia yakin bahwa ilmu itu mengangkat derajatnya dengan ketinggian derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu, yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Jadi Islam sangat mendukung umatnya itu untuk cerdas, untuk pintar. Maka di dalam ayat Al-Quran banyak sekali ayat yang mengatakan afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, banyak afala tubsirun. Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian mau belajar? Tidakkah kalian itu mau melihat? Ini semuanya adalah faktor-faktor yang mencerdaskan seorang muslim itu dari kejumudannya, dari stagn keilmuannya, dari kejahilannya kepada seorang muslim yang dia cerdas, muslim yang berilmu. Islam terus menyuruh agar berilmulah dan berilmulah. Fa'lam annahu la ilaha illallah.
Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Terus diperintahkan untuk menuntut ilmu. Islam benci dengan kejahilan. Islam benci dengan kemalasan orang yang tidak mau hadir di dalam majelis ilmu. Ya, Islam sangat menginginkan umatnya itu berilmu. Bahkan ilmu yang dipelajari oleh seorang muslim itulah bagian daripada estafet yang sangat panjang dari kemuliaan yang dimiliki oleh manusia, yaitu yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakanlah Adam alaihissalam oleh Allah Jalla fi'ala. Lalu kemudian para malaikat dan juga para azazil diperintahkan untuk bersujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya. Ketika Allah katakan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, sujud tahiyyah, sujud penghormatan, pemuliaan. Apa yang dihormati oleh para malaikat terhadap Adam alaihissalam? Para malaikat sadar betul bahwa sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah yang memerintahkan untuk memuliakan Adam pada masa itu dengan sujud. Apa yang menjadi kelebihan Adam pada masa itu adalah ilmu. Karena Allah berikan kepadanya ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah yang mengajarkan ilmu kepada Adam sehingga Adam itu lebih maju selangkah dibandingkan dengan makhluk yang ada pada masa itu. Di antaranya adalah para malaikat. Ilmu akan mengangkat derajat seseorang. Ini ilmu. Ilmu akan mengangkat derajat seseorang. Untuk itu bahwa memahami karakteristik agama Islam yang sangat mendukung pemeluknya untuk beragama Islam, kita mesti bersyukur. Memiliki agama yang terus menuntut kita agar kita ini menjadi orang yang jangan terus-menerus menjadi orang yang jahil, tapi meningkat derajatnya menjadi orang yang alim, orang yang punya ilmu. Kalau manusia itu dalam hidupnya itu hanya sekedar cari makan, cari minum, cari tempat tinggal, maka tidak ada bedanya dengan hewan yang telah Allah ciptakan, yang setiap harinya makan, minum, bertempat tinggal. Maka kata para ulama, laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaimi. Kata para ulama, laulal ilmu, kalaulah bukan karena ilmu, lakana an-nas, sungguh manusia itu kal bahaim, sebagaimana binatang bahimah. Yang membedakan kita dengan binatang itu dari sisi berbagai macam keinginan-keinginan yang dilakukan oleh manusia adalah ilmu. Maka kita memahami karakteristik agama Islam itu adalah agama ilmu, bukan agama khurafat, bukan agama tahayyul. Khurafat itu ngarang-ngarang, khurafat itu ngarang-ngarang. Agama Islam tidak dibangun di atas hayalan, di atas karangan-karangan pribadi seseorang, tidak. Hatta dalam masalah sholat nggak boleh ngarang-ngarang, dalam masalah zikir nggak boleh ngarang-ngarang, tidak boleh. Karena agama ini bukan agama karangan manusia. Agama Islam ini adalah agama ilmu. Yang sudah ada ilmunya, tinggal kita ambil ilmu tersebut. Di mana sumber ilmunya? Al-Quran dan Sunnah serta pemahamannya para sahabat. Itu ilmunya. Agama Islam itu bukan agama tahayyul, bukan agama mistis, gitu ya. Meskipun musuh-musuh Islam terus membisikkan mistis, membisikkan khurafat pada diri manusia. Kamu jangan
berdiri di depan pintu kalau sudah menjelang maghrib. Ya, kalau kamu laki-laki ya lama jodohnya, lama juga rezekinya. Kalau kamu perempuan sama. Ya, khurafat gitu ya. Ada malam hari burung hantu terbang ya dan nempel di atas genteng kita. Dengan bunyi burung hantunya seperti itu. Wah, ini pasti akan ada celaka. Tahayul, khurafat, mitos, mistik ya. Agama tidak dibangun di atas hal-hal seperti itu. Agama Islam ini dibangun di atas apa? Dibangun di atas ilmu. Kalau menjelang maghrib orang berada di depan pintu di situ, orang semuanya juga sudah pada pengen masuk ke dalam rumah masing-masing karena gelap. Ya. Dan Rasul mengatakan kepada kita bahwa masuklah kalian ketika menjelang malam itu, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Tutupilah bejana-bejana, jendela ditutup dan segala macam. Ini kan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ikhwatul iman wal akhwat a'azani Allah. Ini salah satu contoh ilmu inilah yang membangun kemuliaan kita setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disupport oleh Islam. Islam ya seperti yang sekarang misalkan kita dapati ya, banyak sekali khurafat-khurafat, tahayul-tahayul yang ada pada masyarakat kita secara umum. Ada orang sekarang masa di zaman ini masih percaya dengan yang begitu-gitu kan gitu. Bukan masalah percayanya atau tidak percayanya, tapi permasalahannya adalah ini sudah bagian daripada sesuatu yang memang sudah mendarah daging di kaum muslimin, yang ini pengaruh dari agama-agama yang ada di sekitar kita. Sehingga orang kemudian bisa menghilangkan khurafatnya, tahayulnya dan yang lainnya ini dengan ilmu. Dengan hadirnya kita di majelis ilmu, kita akan tahu ternyata ini bukan bagian dari ilmu syar'i. Ini nggak boleh diyakini ada. Ini terus harus dibersihkan dan seperti itu. Baik. Ini poin yang keempat. Karakteristik agama Islam yang kelima, ikhwatul iman a'azanallah. Allah menjamin kebahagiaan. Allah menjamin kemuliaan dan kemenangan bagi orang yang berpegang teguh kepada Islam dan menerapkannya dalam kehidupan baik perorangan maupun masyarakat. Jadi kalau kita beragama Islam beragama dengan cara yang baik, beragama Islam dengan cara beragama yang baik, Islam ini akan menjamin kebahagiaan kita, menjamin kemuliaan kita. Bahkan menjamin kemenangan bagi umat Islam atas umat-umat yang lain. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan ilmu yang bermanfaat, bil huda, dengan ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan dengan amal soleh, yang darinya kemudian Allah akan memenangkan liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah akan memenangkan agama Islam atas agama yang lain. Ya. Kita dapati bahwa Islam meskipun digempur ke sana kemari oleh musuh-musuh Islam, hingga saat ini Islam tetap ada. Dari sejak kita melihat munculnya Islam di Jazirah Arab pada masa itu, bagaimana melihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam. Dari mulai beliau sendiri, lalu mendakwahkannya kepada Khadijah, mendakwahkannya kepada Waraqah bin Nawfal, mendakwahkannya kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar bin Khattab, kepada Utsman bin Affan, kepada sahabat yang lain. Sedikit demi sedikit, ya, kaum muslimin terus bertambah dan bertambah. Intimidasi, cacian, makian dan yang lain, pengusiran, bahkan ada rencana pembunuhan sekalipun, tapi Islam ini tetap jaya sampai kemudian Islam ini keluar dari wilayah Jazirah Arab sampai ke Afrika, ya, sampai ke Eropa,
sampai ke Asia kita sini. Ini Islam. Tapi dengan cara apa? Dengan cara Islam yang benar. Islam yang murni yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, diajarkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya. Yang Islam diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Ini Islam yang murni. Islam yang tidak bercampur dengan kabut-kabut syubhat yang dibawa oleh pembenci-pembenci Islam, yang membawa kekhurafatannya, yang membawa tahayulatnya masuk dalam agama Islam. Sehingga kalau kita beragama dengan benar ini insya Allah kebahagiaan, insya Allah akan kemuliaan. Kalau kita beragama dengan Islam yang benar, ikhwatal iman a'azzana Allah, kita tidak pernah takut Allah menelantarkan kita. Kita tidak akan pernah khawatir kita tidak bisa hidup di atas muka bumi ini selama kita hidup. Pasti Allah akan berikan kepada kita. Pasti Allah akan berikan kebahagiaan. Pasti Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Jadi jangan pernah kita khawatir. Kalau kita beragama Islam itu kemudian, Ustaz, kenapa saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah begini-begini, tapi hidup saya begini-begini saja. Ya memang hidup muslim mau seperti apa? Ya. Hidupnya seorang muslim yang paling mulia manakala muslim itu tetap sampai akhir hayatnya bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan bagi seorang muslim. Kemuliaan bagi manusia itu manakala dia hidupnya itu bisa bersujud kepada Allah. Jangan sampai untuk bersujud itu kita menunggu waktu di usia tuanya, tidak. Dari awal kita balik, kita dituntut untuk bisa bersujud kepada Allah, dan sujud itu adalah nikmat yang paling besar. Lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pembantunya yang setiap hari menyediakan air wudhu untuk Rasul. Pagi hari Rasulullah bangun, disiapkan air wudhu di hadapannya. Ini ya Rasulullah, hadza wudu'ak, hadza wudu'uka. Ini adalah air wudhu. Disiapkan lalu berwudhu. Setelah berwudhu, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sal, mintalah kamu kepadaku balasan. Apa yang ingin aku lakukan untukmu? Engkau telah memberikan setiap waktunya air wudhu yang kau sediakan agar aku bisa berwudhu. Minta kamu. Ya. Balasannya apa? Yang ingin kamu minta dariku itu apa? Ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya ingin bisa menemanimu juga di surga. Bukan di dunia saja aku bisa bertemu denganmu, bukan di dunia saja aku bisa bisa menyediakan air wudhu untukmu di dunia ini, tapi aku ingin menemanimu juga di surga nanti. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada sesuatu yang lain akan kamu minta? Maka pembantunya mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku hanya minta itu. Qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kepada pembantunya ini, alaika ala nafsika bi kasratis sujud. A'inni fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan itu dengan memperbanyak sujud. Maka sujud ini merupakan nikmat yang paling besar bagi seorang muslim. Jangan sampai kita ini dalam hidup ini terhalangi nggak bisa sujud. Sujud itu apa? Ketundukan diri kita, meletakkan dahi kita itu di tempat yang bawah sejajar dengan kaki kita, itu sujud. Ya. Maka sujud beda dengan ruku. Ya, sujud beda dengan ruku. Ada orang agama lain, misal agama Shinto barangkali di Jepang atau di Cina atau mana yang selevel dengannya. Kadang-kadang dia pagi hari, sore hari dia menundukkan badannya sampai seperti posisi ruku. Tapi Islam ruku dan sujud. Sujud adalah menempatkan kepala kita yang paling mulia dari anggota badan kita di tempat yang paling rendah sejajar dengan kaki kita. Itulah sujud.
seorang muslim yang sampai akhir hayatnya bersujud kepada Allah, maka ini merupakan nikmat yang agung. Itulah kebahagiaan. Kita katakan ada orang yang meninggal di rumah sakit, lalu kemudian rumah sakit itu kamarnya kamar VIP, ya, dengan peralatan yang canggih berada di rumah sakit tersebut. Sementara kemudian ada berita pada saat yang sama, ada seorang muslim yang tengah sujud kepada Allah dalam sholatnya lalu meninggal. Kira-kira lisan kita akan mengatakan seperti apa di antara dua potret kematian ini? Kematian yang pertama, dia berada di tempat tidurnya, yang di atas kasurnya yang paling empuk di rumah sakit yang mewah, ya, yang mewah dengan peralatan yang canggih. Yang satunya lagi kematian dia itu berada di atas apa? Di atas karpetnya, di atas lantainya, lagi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat dua sisi kematian ini seperti apa. Mungkin secara umum kita akan mengatakan, Masya Allah, mulia sekali orang yang meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaan itu ada kepada ketundukan diri kita kepada Allah. Ketundukan diri kita kepada Allah diajarkan oleh Islam. Islamlah agama yang menjamin kebahagiaan kita dengan cara menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal soleh kita. Untuk itulah Allah katakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 55, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan amal-amal soleh. Apa janji Allah kepada orang beriman dan beramal soleh? Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Yang punya hak untuk menguasai bumi ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beramal soleh. Itu yang punya hak di situ. Allah katakan wal aqibatu lil muttaqin. Akhir kesudahan bumi ini harus dikelolanya itu sebenarnya apa? Orang yang bertakwa. Kalau negeri itu dikuasai oleh orang yang bertakwa, maka apa? Kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan itu akan didapati. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau seandainya penduduk negeri mau beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama. Akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. Berarti kalau demikian apa? Apa yang menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat? Biasanya tercukupinya hajat hidupnya dia di dunia. Itu kesejahteraannya. Dia punya tempat tinggal, dia punya makan cukup, dia punya minuman cukup, dia punya kendaraan, dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya suami, dia punya anak. Itu kesejahteraan manusia seperti itu. Tapi apa yang membuat kebahagiaan bagi mereka? Manakala kesejahteraan itu didukung oleh apa? Oleh keimanan dan juga oleh amal-amal soleh. Ya. Banyak keluarga yang lebih sejahtera dari sisi dunia, tapi banyak juga yang mereka merasakan kegalauan dalam hidup, kegalauan dalam hidupnya. Kenapa? Karena keimanan dan nilai-nilai amal solehnya itu tidak dibarengi dalam kehidupannya. Padahal Allah katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk negeri bumi ini beriman dan bertakwa. Bertakwa di sini adalah dengan cara kita mengamalkan amalan-amalan yang saleh yang Allah perintahkan kepada kita. Barulah di situ Allah akan janjikan la fatahna alaihim barakatim minas sama, Allah akan angkat derajat kita. Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan Allah akan keluarkan pintu keberkahan itu dari dalam bumi.
Kemudian yang keenam, ikhwatal iman, di antara prinsip dari agama Islam yang menjadi karakter agama Islam itu adalah apa? Islam, ya, di dalam agama ini terdapat penyelesaian bagi segala problematika. Karena syariat dan dasar-dasar ajarannya mencakup segala hukum bagi segala peristiwa yang tidak terbatas. Ya. Jadi agama Islam ini adalah agama yang memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan umatnya. Bahkan kalau kita baca misalkan dalam surat Quraisy, ya, dalam surat Quraisy saja, orang ingin hidupnya bahagia itu kan dengan cara dua hal. Kalau kita ambil dari surat Quraisy, ya, di akhir ayatnya Allah katakan apa? At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. At'amahum min ju', Allah akan berikan makan kepada mereka dari kelaparan, dan Allah akan berikan keamanan dari rasa takut. Kan itu kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu ada pada apa? Pertama, kesejahteraannya itu cukup. At'amahum min ju', yang membuat kita tidak lapar lagi itu kan kesejahteraan. Kalau orang sudah sejahtera itu nggak perlu mikirin makan dan minumnya, dia sudah sejahtera insyaallah. Ya. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari rasa takut itu apa? Disebabkan karena sudah sejahtera. Kalau masyarakat tidak sejahtera, mau dibuat aturan kayak apa saja, itu pasti kriminalitasnya itu paling tinggi. Indonesia itu kriminalnya itu cukup tinggi. Indonesia ini kriminalitasnya itu luar biasa. Apa disebabkan karena apa? Karena tingkat kesejahteraan kita itu masih rendah. Ketimpangan sosial kita ini masih sangat jauh. Masih sangat-sangat jauh. Itu yang terjadi di masyarakat kita itu. Sehingga dari buah ketidaksejahteraan yang merata itulah kemudian lahirlah apa? Kriminalitas yang ada. Ya. Orang misalkan punya mobil yang bagus itu nggak aman dia. Punya motor yang bagus nggak aman. Punya sesuatu yang perlu dibanggakan itu jadi kurang aman. Kenapa? Karena tadi tingkat, ya, kejahatannya itu sulit. Kenapa jahat? Bahasa kasar, kenapa masih ada kejahatan di Indonesia ini? Ya karena orang butuh makan. Orang butuh sejahtera. Orang butuh anaknya pengen sekolah tapi nggak punya biaya, biayanya mahal. Seakan-akan sekolah ini sebagaimana masih di zaman Belanda dulu. Yang bisa sekolah hanya orang yang kaya. Orang miskin biarkan dia tidak sekolah. Ya. Orang miskin biar dia tidak sekolah. Kan ini yang terjadi. Kalau ini sampai terjadi terus-menerus di kita dan tidak ada upaya untuk mengembalikan kembali kesejahteraan yang ada, tidak ada keberpihakan kita untuk mensejahterakan umat secara umum, maka tidak akan pernah merasakan aman. Ya, orang kaya pun tidak akan pernah merasakan aman kalau masyarakat kesejahteraannya itu berkurang. Tapi untuk bisa dua-duanya dapat at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, apa syaratnya? Ayat sebelumnya, falyabudu rabb hadzal bait. Itu kuncinya. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka beribadahlah kalian kepada Allah pemilik Ka'bah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah ini maksudnya adalah apa? Tegakkan Islam untuk diri kita sendiri di dalam rumah ini paling tidak. Ya, amaliyah ibadah kita di rumah itu jangan kosong rumah itu dari ibadah. Tempat ibadah itu bukan hanya sekedar masjid. Bukan hanya sekedar masjid. Tempat ibadah itu rumah itu bisa. Sholat kita, sholat sunnah di rumah, perbanyak sholat kita di rumah, tilawah Al-Quran di rumah, baca buku di rumah. Ya, itu tempat apa? Tempat yang harus dimuliakan juga oleh kita adalah rumah kita. Ya.
Bukan sampai kita baca Al-Quran kemudian apa? Di rumah nggak baca Al-Quran, giliran di kuburan kita baca. Ya, kita nggak pernah zikir, tapi giliran apa? Di kuburan kita bisa zikir. Padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti apa? Kuburan. Maknanya bedakan. Ya. Kuburan itu tempat kita berziarah, mengucapkan salam kepadanya, mendoakan dia, karena orang dalam kubur itu sangat butuh doanya kita yang masih hidup. Ya. Lalu kemudian kita pulang, ini kuburan itu mengingatkan kita bahwa ya Allah, kita pun nanti sama seperti itu, enggak lama gitu. Ada kalanya orang habis ziarah kubur itu malah di rumah malah ketawa-tawa. Yang diingat itu cuman tadi, misalnya waduh itu tadi tanahnya agak longsor ya, gimana kalau besok ini lagi ditinggiin lagi. Kita tidak berpikir bahwa kita pun besok ada yang berada di dalam kuburan tersebut, kan itu yang harus kita ingat. Ya. Nah, untuk itulah bahwa jadikan rumah-rumah kita itu sebagai ya problem terhadap problematika kehidupan kita, solusi terhadap problematika kita. Jadikan rumah itu sebagai solusi terhadap problematika rumah tangga kita. Ada Al-Quran di situ, ada hadis dibacakan, ada permasalahan pendidikan anak-anak kita, ada Al-Quran yang kita bacakan tafsirnya, kita bacakan tilawahnya. Lalu kemudian apa? Kita kaji bersama di situ. Saling mengingatkan, ada sholat sunnah. Sehingga apa? Allah turunkan rahmat ke dalam rumah kita. Rumah yang tadinya angker, itu problem. Solusinya adalah baca zikir, syaitan kabur. Itu kan solusi. Fa inna syaitana tanfiru minal baiti allati tuqra'u fihi surat al-Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat al-Baqarah. Ya kan? Itu solusi terhadap problem rumah tangga kita. Ya. Banyak gangguan-gangguan jin di kita. Ya wajar kalau rumah itu banyak gangguan jinnya. Dan itu problem. Solusinya adalah apa? Isi rumah tersebut dengan ibadah, dengan zikir. Apa yang menjadikan rumah kita itu akan menjadi sarang-sarangnya jin itu dihilangkan. Gambar-gambar makhluk hidup, ya, itu dihilangkan di situ. Nah, ini para ummahat, para ikhwan azanallahu wa iyyakum. Itu agama Islam jadi agama solusi. Masalah sulit mencari nafkah, Islam pertama kali adalah yang menganjurkan perbanyak istighfar kita, karena bisa saja rezeki ini terhalangi dari kita karena apa? Banyaknya dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau kita perbanyak istighfar, maka Allah akan bukakan kembali tabir-tabir tersebut. Kata Allah dalam surat Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Aku katakan, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, berbanyaklah kalian istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa kita. Kalau sudah perbanyak istighfar, apa kata Allah? Yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kepada kalian amwal, harta yang banyak, banin dan anak-anak. Solusi itu. Sudah nikah lama, tidak kunjung juga lahirnya anak, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Suaminya perbanyak istighfar, istrinya perbanyak istighfar. Terus seperti itu. Ya. Kehamilan yang lama tidak kunjung setelah kita punya anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kemudian apa? Tidak kunjung itu datang kepada kita. Salah satu penghalangnya adalah kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Hapuskan dosa dan kemaksiatan itu dengan perbanyak istighfar, maka akan hadirkan Allah anak untuk kita. Itu istighfar. Jauhnya rezeki, jauhnya anak. Ya, itu Islam memberikan problem yang paling mudah dilakukan oleh kita. Islam juga ya menyelesaikan kemiskinan kepada kita dengan apa? Dengan tidak boleh berhenti bekerja. Tapi kalau bekerja juga harus melihat, harus bekerja dengan kerja yang baik. Ya, kerja yang baik.
yang halal. Jangan habiskan waktu kita semuanya untuk bekerja tanpa melihat waktu untuk beribadah, apalagi sampai melalaikan waktu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh sekarang. Syariat Islam adalah syariat yang paling bijak dalam mengatur semua bangsa, paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. Saya kira ini nyata dalam kehidupan kita. Islam ini sangat perhatian kepada keselamatan jiwa kita. Seperti yang kita sampaikan, adanya maqasidus syariah. Maksud diturunkannya syariat, terjaganya agama kita. Maka Islam menolak kesyirikan, Islam menolak khurafat, tahayul, karena itu yang merusak agama. Yang kedua, terjaganya akal kita. Maka Islam mengharamkan mabuk. Karena kalau sudah mabuk itu hilang akal sehatnya, narkoba dan lain-lain. Islam sangat menjaga keturunan. Untuk itulah zina diharamkan. Karena kalau sampai zina itu kita nggak tahu keturunan siapa dia, nggak jelas keturunannya. Islam sangat menjaga kehormatan kita. Jangan sampai ghibah, namimah dan lain-lain, ini bahaya. Bisa menghancurkan kehormatan kita, bisa menimbulkan fitnah. Islam sangat menjaga harta kita. Untuk itulah mencuri itu nggak boleh. Kalau mencuri potong tangan. Ya, bahkan kalau kita merampok bisa dibunuh. Ya, bisa dibunuh. Jadi, adanya syariat yang menjaga 5 perkara ini, terjaganya agama, terjaganya keturunan, terjaganya akal sehat, terjaganya kehormatan, terjaganya harta, ini ada pada agama Islam, ya. Kalau semua kaum muslimin, saya pernah menyampaikan di sini di majlis ini pada bulan yang sebelumnya dan masih pada poin ini juga. Kalau seorang muslim semuanya sadar akan wajib zakat, akan kesadaran wajib zakat, maka insya Allah tabaraka wa ta'ala umat Islam ini tidak ada yang miskin. Wallahi itu tidak ada yang miskin. Umat Islam itu tidak ada yang miskin. Kita rindu dengan zaman-zaman misalkan hidupnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Ketika mengajar dia menggunakan keledainya yang dihias, lalu bagian kendaraan belakangnya juga dihias. Dan dia pakaiannya dengan begitu pakaian yang luar biasa, tersanjungnya. Lalu kemudian datang orang Yahudi, tiba-tiba megang pelana dari keledainya itu. Di stop tuh. Hanya sekedar mau bertanya. Saya tahu Anda tiap hari bolak-balik di depan toko saya ini dengan berkendaraan yang mewah saat ini, dan juga dengan pakaian Anda yang indah seperti ini, ya. Padahal di dalam hadisnya sangat jelas. Hadisnya mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Tapi kiranya hadis ini kebalikannya dengan kenyataan kita hidup. Saya hidupnya seorang Yahudi yang kafir, saya miskin, hanya sekedar orang yang penjual oli bekas yang tiap hari badan saya kotor, sementara kamu seorang muslim kayak surga ini. Ya, kayak surga. Kamu pakaiannya bagus, kemudian kendaraannya bagus. Ini gimana penjelasan hadisnya? Hadisnya yang salah atau nabimu yang bohong? Orang Yahudi dia mengatakan. Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Enggak, nabi kita benar, hadisnya itu benar. Lantas bagaimana kenyataannya berbeda dengan seperti apa yang aku alami? Wahai Yahudi, dengarkan apa yang ingin aku sampaikan. Bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada saya dengan berpakaian indah, dengan berpakaian bagus ini, jika dibandingkan dengan kenikmatan surga yang nanti akan didapati dengan penuh keimanan kita, kita meninggal dalam keadaan beriman, maka nikmatnya surga yang akan kita tempati ini nikmatnya dunia yang sekecil ini yang kamu anggap sebagai surga belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nikmat surga ini. Seperti apa? Seperti penjara. Tapi kamu harus tahu, lelah dan jerih payahnya kamu jualan oli bekas yang seperti ini, badan kamu kotor seperti ini, dan itu kesengsaraan, itu kesulitan. Tapi jika dibandingkan dengan azab neraka yang akan kamu tempati nanti, ini masih bagaikan surga bagi kamu. Apa kata orang Yahudi?
Apakah ini penjelasan dari nabimu? Benar, ini dari Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi mendengarkan riwayat itu gemetar dia. Karena apa? Sudah sulit saja dia di dunia, nanti diancam lagi di azab nerakanya dengan azab yang lebih berat lagi. Maka dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia masuk ke dalam agama Islam. Kita rindu akan suasana bahwa apa? Muslim itu harus punya izzah. Muslim itu harus kaya, tapi tidak boleh lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Muslim itu harus dia benar-benar tidak ada lagi kemiskinan yang meminta-minta. Kita sebenarnya malu kalau ada bangun masjid lalu taruh tuh drum di tengah jalan itu. Malu kita. Ya kan? Kalau saya mampu mungkin saya akan mengatakan udah stop, udah masjidnya sebelah mana, saya akan bangunkan. Jangan naruh drum di situ, apalagi jalannya sempit. Di situ merasa berhasil bisa, bikin lagi tuh di sana nanti, bikin lagi di sana. Padahal kadang nggak tahu juga masjidnya di mana. Ya kan? Akhirnya ada apa? Kita malu seperti itu. Ya. Coba saya tanya misalnya kepada Bapak dan Ibu sekalian, adakah orang di luar Islam membangun tempat ibadah mereka dengan ngecerek di pinggir jalan? Ada itu gereja lagi bangun gereja, ini ibadah ini apa? Enggak ada. Enggak ada. Dan yang cukup memilukan hati kita itu adanya di Indonesia, Pak. Adanya di Indonesia yang masyarakat mayoritasnya Muslim. Kenapa demikian? Karena zakat tidak lagi menjadi kesadaran bagi kita. Ya. Amilnya juga awam lagi. Amilnya itu jahil kalau bukan awam. Banyak amil zakat itu jahil. Di masjid misalkan lagi masa Ramadan kemarin. Ya, ada orang kaya datang bawa mobil, dia mobilnya datang di depan masjid, lalu kemudian Pak kasih 20 juta. Masya Allah, zakat luar biasa gitu. Pak, zakat Bapak banyak sekali 20 juta. Ya, sudah senang tuh amilnya. Ya kan? Dikasih 20 juta. Zakat mal. Ini zakat mal saya kan 20 juta. Amilnya Masya Allah katanya. Besar 20 juta. Besar apaan? Anda tanya enggak? Berapa uangnya orang kaya ini? Berapa uangnya? Berapa kekayaannya? Dulu amil zakat itu, makanya amil zakat itu dapat bagian dari zakat mal, wal amilina 'alaiha, kan gitu dalilnya. Di surah At-Taubah ayat 60. Ya, mustahik zakat. Kenapa amil itu ada? Karena amil itu pakai ilmu dia. Dia menghitung, orang kaya datang, Ustaz, ya, saya punya uang sekian miliar, Ustaz, di tabungan. Kendaraan saya itu nilainya segini, Ustaz. Rumah saya ditempati segini, yang dikontrakin gini, yang diinvestasikan sebegini. Emas saya itu punya segini, Ustaz. Ya, sawah ladang saya itu setiap tahunnya segini, Ustaz. Ini begini, ini begini, ini begini. Kira-kira berapa zakat saya? Pusing, Pak, saya katanya. Pusing saya ngitung zakatnya Bapak, hartanya Bapak pusing katanya. Karena pusing itulah Anda dapat bagian dari zakat mal ini gitu. Maka zakat mal itu harus apa? Amil zakat itu harus cerdas, harus punya ilmu di situ, faham tentang hitung-hitungan. 2,5% dari emas yang 24 karat berapa, yang dari 22 karat berapa, yang 20 karat berapa. Ini harga berapa, kalikan kurangi 2,5%. Bisa diambil dari zakat, bisa diambil dari emas aslinya, bisa juga dinominalkan dengan uangnya. Ya kan? Itu. Saya punya sawah, Ustaz, baik. Sawah ditanami Pak, padi, baik. Tanami padi. Apakah pakai pengairan yang airnya itu beli, atau Bapak tada hujan saja? Tada hujan, baik, 10% tada hujan. Coba berapa dapatnya? 10 ton, berarti kurangi 10 ton, dikurangi 10%-nya. Tapi pakai pengairan, Ustaz, baik, 5% aja. Ya kan? Kan harus tahu tuh ilmu. Amil yang dia jahil akhirnya apa? 20 juta besar, padahal mestinya Pak 20 miliar barangkali di zakat mal ini. Ya kan? Nah, orang kayanya juga banyak yang tidak mau tidak mau membuka diri, takut ketahuan hartanya banyak, takut apa? Enggak. Kalau orang kaya dia pengen hartanya itu bersih gitu ya, pengen jiwanya bersih, tidak mengapa. Ya. Boleh, masalah setelah dihitungkan, Bapak kayaknya zakat malnya setelah saya hitung-hitung kurang lebih ada 900 juta, Pak. Baik, saya kan mesti bagi-bagi, Pak ya.
saya kasih Bapak di sini masjid ini 100 juta. Tolong saya amanah saya disampaikan. Saya ada berapa lagi di kampung saya juga ada 100 juta saya berikan. Ini tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Tidak mesti juga setelah dihitungkan harus di situ semua. Itu tidak. Kalau setiap muslim memiliki kesadaran bayar zakat, saya kira tidak ada lagi orang miskin yang ada. Karena zakat mal itu kalau dikumpulkan itu bisa menghidupkan muslim yang tadinya tidak punya ladang usaha jadi punya ladang usaha. Saya masih belum mendapati hal ini karena saya lihat di beberapa misalkan di Lajis atau Basnas, misalkan saya pernah datang ke sana, itu terkadang juga bantuan-bantuan untuk usaha orang-orang fakir, orang miskin itu sangat kecil. Sehingga apa? Untuk usaha diputar itu jangankan dia dapat keuntungan, malah kadang-kadang nombok. Yang akhirnya usahanya juga tutup. Uang zakatnya habis, miskin tetaplah miskin. Jadi kalau kita dapati di sini bahwa solusi-solusi kemiskinan itu adalah apa? Galakkan zakat mal sesama kita kaum muslimin ini. Bahkan barangkali bisa saja dengan zakat mal ini dikumpulkan di pemerintah, maka pemerintah itu tidak perlu memungut pajak dari kaum muslimin, kan gitu. Pajak itu biarkan bagi orang yang bukan muslim, tapi zakat bagi muslim. Ustaz, apa bisa? Buktinya, Pak. Ya, buktinya Ibu yang dimuliakan Allah. Dana haji Indonesia itu, ini kan musim haji ini. Dana haji Indonesia 15 tahun yang daftar, untuk angka 15 tahun ke depan kan uang 25 juta udah harus masuk. Betul nggak? Saya mau nih ke Kemenak, saya mau daftar haji ya, ini baru bayar saya untuk ngambil kuotanya, bayar tuh 25 juta satu orang. Kalau berdua sama istri 50 juta. Hajinya kapan? 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Sekarang 25 juta kalau kali ya. Kalau kali 100 juta kaum muslimin. Kaum muslimin 100 juta, enggak usah ngitung 180 jutanya. Ya, 100 juta saja. Itu bisa dihitung berapa triliun uang yang ada. Ya, berapa triliun uang yang ada. Maka pantas saja kemarin ramai-ramai gimana kalau uang zakat itu uang haji itu bisa dipakai untuk apa? Infrastruktur. Karena jangan-jangan uang haji itu lebih kaya daripada di bendahara di bagian keuangan, di Kementerian Keuangan Negara. Kalau itu bisa, kenapa masih ada yang miskin? Ya, 25 juta itu kan orang miskin pun daftar 25 juta, ya. Untuk bayar haji. Sedangkan zakat itu juga orang kaya semuanya dikumpulkan semua. Jadi ini belum banyak solusi-solusi yang diberikan oleh para ulama kita untuk dibikin sebuah aturan-aturan yang belum mengikat. Sebagaimana aturan pajak mengikat. Kalau kita kan telat sehari saja itu pajak motor kan, kita motor nggak mau jalan di jalanan itu. Ya, kita motor telat sebulan, mobil telat sebulan tuh belum perpanjangan pajak, nggak berani tuh kita lewat di itu gitu. Dan melihat polisi itu dari jauh lagi ngopi, kita takutnya minta ampun. Ya padahal polisi juga tidak ngapa-ngapain mestinya gitu. Dia cuma lagi berdiri aja gitu. Tapi ada polisi sampai kita nabrak yang di depannya kan gitu. Nah itu kenapa sampai melahirkan sikap takut seperti itu terhadap tidak bayar pajak, tapi kalau tidak bayar zakat kita santai-santai saja. Kesadaran itulah yang harus kita bangun. Ya, kesadaran untuk memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan, sangat memperhatikan ya, dan harus memperhatikan hak-hak asasi manusia. Nah, inilah poin yang ketujuh insyaallah ya di kesempatan pagi hari ini. Ya, saya hanya mengulang dari apa yang kita sampaikan karena saya melihat bahwa ini awal ya kajian lagi. Jadi saya ulang di bab ini insyaallah, bahwa poin berikutnya adalah kita akan membantah syubhat pada poin yang ke-8. Islam adalah agama yang fleksibel, cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa, dan berbagai situasi. Poin yang ke-8 ini perlu dijabarkan juga karena banyaknya
tokoh-tokoh di negeri kita yang muslim, yang kadang-kadang ya tokoh-tokoh yang muslim ini dia tidak yakin dengan Islamnya. Tokoh-tokoh yang muslim ini tidak yakin dengan Islamnya, sehingga mengatakan bahwa oh Islam ini hanya cocok di zaman dahulu, tidak cocok di zaman sekarang dan lain-lain. Ya, inilah yang menjadi kritik kita terhadap tokoh-tokoh yang saat ini sedang berada di panggung-panggung Indonesia, ya, yang sangat disayangkan, ya, bahwa dia tidak yakin betul bahwa Islam ini sebagai agama yang shalih likulli makan, shalih likulli zaman, sesuai dengan tempat, sesuai dengan waktu, dengan bangsa dan dimanapun suatu negara ada. Ya, Allah Taala a'la wa a'lam. Untuk memberikan kesempatan kita bersoal dan jawab jika memang ada. Ya, tafadhal. Baik. Ya, baik. Ustadz, apa solusinya Ustadz bila dalam satu pribadi berkumpul semua keburukan? Tidak soleh, kasar, suka mencela, sombong, bodoh. Mohon pencerahannya. Semua itu solusinya itu satu, menuntut ilmu dan selalu hadir di majelis ilmu. Karena yang menghilangkan kebodohan itu tidak ada lain kecuali ilmu. Yang menghilangkan syubhat itu adalah ilmu. Yang menghilangkan hal-hal yang keraguan-raguan dalam diri kita itu adalah ilmu. Ilmu lah yang akan mengajarkan bagaimana kita lembut dalam tutur kata, lembut dalam sikap. Ya, ilmulah yang akan mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa emosi amarah itu tidak akan banyak membawa kebaikan dalam sikap dan dalam beragama kita. Ya. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan ketidaksolehan kita, maka insya Allah Ta'ala kalau kita sering hadir di majelis ilmu, maka sedikit demi sedikit itu akan terkikis. Ya, ibarat karat yang ada pada besi, tidak mungkin digabungkan atau ditempelkan besi yang lain, ya, meskipun itu ditambal atau disambung, mesti karatnya dibuang terlebih dahulu. Bahkan kalaupun mau dicat atau apa itu biar diamplas terlebih dahulu. Ya, dosa dan kemaksiatan itu ibarat karat pada besi. Yang itu harus dibersihkan oleh kita terlebih dahulu, baru cahaya hidayah, cahaya ilmu itu akan masuk. Al-Imam Syafi'i mengatakan, innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang masih ada perbuatan kemaksiatan dan dosanya. Bagaimana cara menghilangkan dosa dan kemaksiatan? Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kita kepada Allah. Lalu hadir di majelis ilmu, maka insya Allah Ta'ala yang kasar jadi lembut, yang jahil jadi berilmu, ya, yang kemudian tidak soleh menjadi soleh, yang sombong jadi tawadhu. Karena ilmulah yang mengajarkan itu semua untuk kita. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Ustaz, dalam mengeluarkan zakat mal itu harus nisab dan haulnya. Harus sampai nisab dan haulnya. Kalau harta kita belum sampai nisab dan haulnya, apakah wajib mengeluarkan zakatnya atau berupa infak dan sedekah saja? Berupa infak dan sedekah tidak mengapa. Ya. Karena kewajiban mengeluarkan zakat itu yaitu nisabnya dan haulnya, atau bukan nisabnya, atau saat panennya misalnya. Karena nisab dan haul itu kan pada harta kekayaan yang memang kita simpan, sesuatu yang kita simpan, ya. Seperti apa? Emas, perak, uang tabungan gitu ya. Itu kan namanya zakat mal dalam bentuk ya emas, perak, uang. Itu yang distandarkan nisabnya dan haulnya satu tahunnya. Tapi kalau kemudian zakat tanaman
Seperti tanaman makanan pokok, beras, gandum. Kalau misalkan orang di wilayah itu sagu, di wilayah yang lain makannya singkong misalkan, memang di situ sebagai makanan pokoknya. Maka menanam beras, menanam singkong, menanam sagu, menanam gandum, itu panennya adalah yauma hasadihi, pada saat memanen. Berapa zakatnya? Kalau sawah ladang kita itu ditanaminya dengan bantuan mesin yang perlu pembiayaan, maka Islam memberikan keringanan cukup 5%. Ya, cukup 5% dari sebelum dibagi-bagi, setelah panen sebelum dibagikan, keluarkan terlebih dahulu 5%-nya. Itu kalau pakai mesin, kalau pakai ini. Tapi kalau hanya sekedar tada hujan, tidak pakai mesin perairannya, meskipun ya kalau pupuk tetap ya harus gitu. Tapi airnya itu tada hujan. Karena yang paling berat itu kan sebenarnya air, yang butuh untuk tanaman hidup itu kan air. Airnya kalau hanya tada hujan saja, pada saat panen itu 10%. Jadi tidak nunggu 1 tahun. Kalau padi 4 bulan sekali, ya pas panen pokoknya padi panen langsung keluarkan zakatnya. Kalau nggak kayak gitu, nggak berkah harta kita. Ya, maka kita khawatir banyak petani, kalau dia petani itu masih mengeluhkan, mohon maaf misalkan kemiskinan. Padahal dia pemilik sawahnya, dia juga yang dia menggarapnya. Bisa saja terhalangi rezeki Allah itu tidak bertambah. Ya, tidak langgeng keberkahan daripada harta tersebut karena memang terhalangi tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, mungkin itulah yang harus diberesi kembali oleh kita. Ya. Juga misalkan harta itu hasil temuan, lagi nyangkul di belakang rumah tiba-tiba nemu emas 1 kilo misalnya gitu kan, ya emas tuh utuh, padahal kita baru beli tanah tersebut, baru beli tanah di situ, pasti gali di belakang mau nanam pohon ada emasnya. Ya itu rezeki min Allah. Rikaz, ya, rikaz. Itu enggak perlu nunggu 1 tahun. Keluarkan 20% dari situ. Keluarkan 20%. Yang 1 tahun itu harta simpanan kita, ya, harta simpanan kita. Allah taala a'la wa a'lam. Tapi kalau belum nyampe yang tadi harta tadi belum nyampe, ya, nisabnya belum nyampe, haulnya, ya tetap wajib berinfak. Tetap infak sedekah seikhlas yang bisa kita lakukan. Orang yang bekerja di perusahaan, dia mendapatkan fee dari luar job desk-nya. Apakah fee tersebut diperbolehkan? Tergantung, fee ini banyak macamnya, ya, banyak macamnya. Ya, kalau memang itu fee-nya itu adalah fee yang ada kaitannya dengan kebijakan yang akan kita keluarkan, nah itu bisa riswah. Ya, misalkan contoh, saya di bagian warehouse, gudang, ya, lalu kemudian ya bagian supplier akan mengirimkan itu quality controlnya dikasih, kita bagian gudangnya dikasih, kan fit di luar gaji itu, ya. Pertama quality controlnya dikasih agar jangan teliti amat terhadap cacatnya barang yang kita kirim, ya kan. Gudangnya boleh saja, jangan dia kurang dikit, lecet dikit ya tidak mengapa gitu. Itu riswah, nggak boleh, haram hukumnya ngambil fee tersebut. Tapi kalau itu resmi dari perusahaan, kita keluar tugas, ya kita keluar tugas nih, kita lagi bertugas, kata perusahaannya Anda 3 hari ini hotel, ya 3 hari Anda menginap, ini uang jajannya per hari sekian, ya ini untuk tiketnya uang sekian. Itu terserah Anda. Anda mau nginepnya di hotelnya milik Allah, yaitu masjid, yang monggo, berarti uangnya itu utuh. Atau masjid, atau misalkan hotel milik Pertamina, ya alias di SPBU, ya monggo kan gitu. Itu silakan gitu kan. Kan gitu kan, ada hotel pilihan kita. Hotel pilihan Allah tidur di masjid, hotel pilihan Pertamina ya tidur di SPBU, itu monggo silakan. Uangnya kan utuh. Ya kan? Makannya yang mestinya di restoran, karena itu cukup makan di warteg, ya monggo saja, itu enggak masalah. Yang penting sudah diakadkan oleh siapa? Ya oleh bagian perusahaan, itu tentunya halal bagi kita, ya.
gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi fee ini juga macam-macam ya. Fee ini berkaitan dengan kebijakan kita mengeluarkan kebijakan menerima barang atau nolak barang. Yang kalau kita dengan menerima itu akan lemah hati kita, yakin itu adalah apa? Itu adalah riswah. Ya. Kan kalau misalkan itu sesuatu itu boleh kan kita juga nerimanya enggak sembunyi-sembunyi. Ya kan, bahkan kita bisa tanda tangan di situ di depan orang kan gitu. Karena memang itu ini. Seperti misalkan apa? Antum misalkan di apa tuh namanya? Ya dalam satu restoran misalkan, sebut saja misalkan Bebek Kaleo misalkan ya. Saya tidak mempopulerkan itu karena saya nggak kenal juga pemiliknya siapa gitu. Cuman kalau bayar kita di situ, kita bayar itu di kasir kan ada tuh, ada toples di depannya. Toples itu dibilang di situ, silakan tips Anda taruh di sini kan gitu. Ya kan begitu. Maksudnya jangan dikasih per individu. Ya kan? Kasih udah kalau Anda mau ngasih tips ya udah di situ saja tipsnya. Ya kan? Kasih di situ. Itu kan berarti resmi. Secara apa pemiliknya, ownernya kan membolehkan. Ya. Yang nggak boleh itu kalau kita sembunyi-sembunyi, terimanya sembunyi-sembunyi, kantongin sendiri dan yang lainnya. Itu nggak boleh. Ya, Allah Ta'ala. Ini termasuk di sekolah ya. Kalau kita punya sekolah, kita wali kelas, kita ini gitu ya, kepala sekolah gitu ya, itu bahaya tuh. Ya. Ada wali murid ngasih ke wali kelas pas setiap pembagian rapat panen. Sementara guru-guru yang ngajar itu miskin. Ya guru yang ngajar nggak dikasih kan. Kenapa wali kelas saja dikasih? Karena wali kelas lah kata yang menentukan naik kelas atau tidak. Nah ini bahaya. Itu bahaya jadi wali kelas. Jadi wali kelas itu kalau misal pembagian rapat, kalau Anda mau ngasih tips ya udah taruh aja di toples ya. Kalau mau ngasih, udah taruh di situ. Nanti kemudian guru-guru yang sekelas itu dipanggil semua. Ya kan, dipanggil semua. Izin dulu sama kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, ini kami wali santri, wali murid ngasih ini, tapi ini kita kumpulkan di sini. Kami panggil guru-guru yang ngajar di kelas itu. Boleh ya kami bagi untuk mereka, gitu caranya. Ya, kira-kira saya seperti itu. Ya. Ustaz, zakat mal boleh nggak diberikan saudara kandung yang menuntut ilmu syar'i? Mohon pencerahannya Ustaz. Boleh jika saudara kandung itu bukan bagian daripada tanggung jawab kita. Ya. Kalau siapa yang menjadi tanggung jawab kita itu adalah ayah ibu kita, bukan penerima zakat. Ayah ibu kita itu pemilik harta kita sebagai anak. Ya kan? Karena Rasul mengatakan anta wa maluka li abik. Kamu dan harta kamu milik ayah kamu. Jadi hindari seorang anak mengakui bahwa ayahnya punya hutang sama dia. Ini jahil anak ini. Ya. Hatta rumah kita, kendaraan kita, kalau ayah dan ibu kita pengen kasihkan. Karena ini memang apa? Ayah itu bukan mustahik zakatnya kita. Ayah itu pemilik harta kita. Bagaimana pemilik dia dapat jatah dari zakat? Kan dia yang memilikinya. Dia mengambil berapa aja kan silahkan. Itu satu. Anak itu kalau masih bayi, masih kecil belum balik, itu masih tanggung jawab orang tua. Orang tua jangan mengeluarkan zakat sama anak kita. Kenapa? Karena dia masih tanggungan kita. Tapi misalkan anak ini sudah menikah. Ya, anak ini sudah menikah, dia sudah dewasa, dia sudah bekerja, tapi kehidupannya belum sejahtera. Orang tua kaya, boleh orang tua itu bayar zakat malnya untuk siapa? Dalilnya adalah sahabat Ma'an dan Yazid. Dia bayar zakat kepada masjid. Anaknya miskin, datang ke masjid, dia ngambil. Minta ke masjid tersebut. Dikasih oleh pengurus masjid ini. Lalu kemudian dia datang kepada ayahnya, "Saya dapat zakat ini." Kata ayahnya marah, "Ini zakat bukan saya berikan untuk kamu, tapi untuk kaum muslimin yang lain." Kata anaknya, "Saya juga muslim yang lain. Saya sebagai anak saya miskin, ayahnya kaya." Kata dia, "Kita nggak terima." Ya udah kita datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah kepada Rasul. Apa kata Rasul? "Kamu yang bayar zakat, wahai ayah, kamu sudah bayar zakat. Sudah kamu dapat pahalanya. Kamu anak yang sudah ngambil zakat ini, kamu dapat bagiannya." Mana ibu boleh? Kalau dia sudah apa? Sudah dewasa, sudah balik, sudah bekerja, sudah mandiri dan yang lainnya. Ya. Nah itu kepada saudara-saudara kandung juga boleh seperti itu. Kalau memang dia bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau anak kita belum balik kan masih tanggung jawab kita. Ayah ibu kita tanggung jawab kita sebagai anak. Ya, Allah Taala a'la wa a'lam. Ya. Kalau tidak ada lagi, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Semoga kajian yang singkat ini memberikan manfaat ya untuk kita di kesempatan Selasa ini.
Kita kembali dalam kajian yang akan datang, masih di poin karakteristik agama Islam yang ke-8. Insyaallah taala, ya, semoga Allah mengistiqomahkan kita di atas Islam dan di atas sunnah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.